Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, pernah nggak kalian membayangkan tanaman vanili kalian yang sudah lama dirawat terserang oleh ulat? Di sini merupakan sebuah kisah yang dialami oleh Bapak Putra. Dari peristiwa tersebut, Bapak Putra belajar bahwasanya pengendalian hama tidak harus bergantung dengan presisi dagingnya. Ingin tahu caranya? Yuk, simak videonya. Di sebuah desa di Kabupaten Jember, hidup keluarga petani vanili yang sedang menghadapi cobaan berat. Tanaman vanili mereka diserang hama sehingga panen gagal berulang kali. Akankah mereka terus bergantung pada pestisida dagingnya? Ataukah menemukan jalan yang lebih baik melalui pengendalian hama penyakit terpadu? Ini Pak minumnya. Iya Bu, makasih Bu. Ibu sudah masak di belakang tapi belum mateng. Iya, enggak apa-apa. Gimana Bu ya? Kenapa Pak? Vanili lagi mahal-mahalnya, tapi kok potensi gagal panennya besar banget. Ini. Bisa rugi nanti Bu. Mana belum balik modal? Assalamualaikum Pak, Bu. Salam. Bapak sama Ibu lagi ngapain? Bapak sama Ibu lagi ngapain? Ini. Lihat. Oh ini harga vanili tahun ini ya Pak? Kebetulan mahal. Kita bisa dapat untung dong berarti Pak. Kalau misalnya lagi tinggi-tingginya nih harga vanili nih. Jadi gini. Sebelumnya Bapak kasih tahu dulu. Memang bener harga panen itu masih tinggi-tingginya. Tapi dilihat dari tumbuhan vanili kita yang ada di kebun, itu sepertinya memiliki potensi buat gagal panen. Loh, Dan itu Bapak pun juga bingung, soalnya masih belum balik modal juga kan. loh. Terus UKT ku buat semester depan gimana dong Pak? Tetap bakal Bapak sama Ibu usahain. Agnes bantu doain aja ya. Iya Bu. Yang penting kamu belajar yang bener, yang rajin, biar urusan UKT biar Bapak sama Ibu yang pikirin. Makasih Pak, Bu. Ya. Ketika Pak Putra dan keluarganya sedang asik berbincang, tiba-tiba ada Ibu Lili dan Ibu Suci yang menghampiri mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bude. Kok tumben Bude mampir? Iya, ada habis dari Iya. itu beli apa? Buat acara di rumah. Oh, buat Kita acara. lihat-lihat pusing gitu ya, Ibu. Ada Kenapa? apa? Ini Bu, panen itu harganya mahal-mahalnya, tapi lahan saya itu kayak potensi gagal panen tuh, makanya pusing, apalagi tambah mau bayar UKT. Oh, Kasihan. Kenapa itu, Pak, kira-kira? ini Bu, serang penyakit sama hama, makanya daunnya berlubang kuning. Bisa aja nggak sih kita lihat, ikut lihat? Gimana kalau kita berdua ikut lihat tanaman vanili Bapak Ibu besok di lahan? Boleh. Siapa tahu Sangat kan boleh. kita juga nanem ya. Boleh. Siapa tahu kita punya solusi atau apa gitu. Boleh, ya. Tidak apa pada Bapak. Berarti besok ke kebun kami ya, Bude ya. Iya. Makasih ya Bude. Perbincangan pun selesai, dan keesokan harinya, Pak Putra beserta istrinya berkunjung ke kebun vanili milik mereka. Aduh Bu, gimana nih Bu? Vanili kita daunnya kuning layu, bolong-bolong semua. Mana lagi mahal-mahalnya harga vanili Bu? Aduh, iya lagi Bapak. Mana modal juga belum balik. Terus kalau kayak gini kita harus makan apa? Makan daun vanili. Oh coba, dan makan daun vanili. Ya apa kira? Terus? Nyam 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 nyam. Daun vanilinya Pak Putra lezat sekali. Paling enak tuh sekecamatan Jember.
lihat karboku berhasil di sini. Nyum 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 nyum. Betul Mbak Selfie, rasanya enak banget. Apalagi daun-daunnya kayak matcha latte premium yang ada di kafe-kafe kota-kota itu. Benar sekali, Pak. Bu, ini ulat bulunya gak bisa ngomong. Heh, ulat bulu, pergi gak dari sini. Ini untuk modal kuliah si Agnes. Nanti kalau kalian makanin, kita pakai apa? Habis gitu ya. Idih, pelit amat sih Bu. Kita kan di sini cuma numpang sarapan, makan siang, makan malam. Pelit amat. Iya, orang pelit kuburannya sempit. Yang kita gagal panen. Astaga. Aduh Ibu, kenapa? Aduh, Bu Nupus, Pak Putra, kenapa? Makanya kalau nanam vanili itu disemprot pakai pestisida yang banyak Saya biar sudah ulatnya semprot. pada pingsan. Benar, semprot aja 3 kali lipat biar mereka pusing. Hei Mbak Selfie, itu ibu-ibu yang suka gosip itu. Yuk single dikit yuk. Iya, ayo. Ih, sebel banget aku sama mereka ini. Ini apa? Ya Allah, gatel banget. Ih, ulatnya gendut banget kayak kasur busa. Ih, apaan sih? Orang kita ulat cabi kayak gini satu kecamatan kok dibilang kayak busa. Kita ini tuh calon kupu-kupu estetik, tau nggak sih, Bu? Iya ya, kita dapat nama panggung 2 cabi nih. Iya kan? Iya keren banget ya. Tak lama kemudian, si Agnes anak dari Pak Putra datang ke kebun mereka dengan membawa seorang penyuluh yang bernama Ibu Dini dan Pak Noval, si petani sukses di bidang vanili. Pak, Bu, kita itu nggak boleh sembarangan nyemprot-nyemprot aja. Apalagi seperti kata Ibu barusan ini loh, nggak boleh. Kita itu kalau harus nyemprot, ngikutin yang namanya SOP. Begitu, iya. Itu standar operasional. Nah, biar Bapak dan Ibu supaya lebih wah banget nih. Ini Agnes bawain teman Agnes yang dari penyuluhan sama Pak Noval. Dia itu sudah luar biasa banget di bidang vanili nih. Lihat nih teman aku. Kenalin dulu sini. Mila. Pak. Iya ya. Iya. Gimana Pak Nopal ini? Ini saya semprot pakai pestisida yang banyak apa enggak ini ulatnya biar mati semua? Jadi gini Pak Putra, Bu Nupus. Dulu saya semprot kimia secara ugal-ugalan. Iya. Bukannya ulatnya mati, malah menjadi kebal. Tanah rusak, biaya semakin membengkak. Nah, benar apa yang dikatakan Pak Nopal. Kita harus menerapkan PHT, pengendalian hama terpadu. Apalagi seperti ulat yang 2 cabai seperti ini. Nah dengerin tuh, kita dapat panggilan baru. Ya kan, panggilan kita baru tuh, cabai. Kalau jumlah ulatnya masih sedikit, bisa menggunakan pengendalian secara mekanis. Bisa diambil menggunakan tangan langsung, lalu dikumpulkan Bapak Ibu, seperti itu. Oh, ya. Ayo deh, kita tangkap ulatnya secara lemah lingkungan. Ayo. Waduh, bahaya nih Prabu. Kayaknya kita mau digas. Ayo kita kabur sebelum kita mati. Ayo kabur. Kita jadi pengendalian ulatnya. Gak mau. Selain pengendalian hama ulat, ingat ya Bapak Ibu, jaga kebersihan kebun dan juga jaga kelembapan agar terhindar dari penyakit busuk batang. Dengan apa? Menggunakan agen hayati seperti trichoderma Bapak Ibu. Iya. Wah, aku atau kan aku masih ngomong. Oh iya. Habisnya kamu aku. Nah, gitu kan Pak, Bu. Kalau semisal kita pengendaliannya pakai PHT, vanili kita bisa aman dan alam tetap terjaga. Ayo, wah. Wah, kalau begitu uang modal aman. Agnes bisa jadi lanjut kuliah. Betul, bisa buat Terima bayar anak kasih kuliah, Mama Papa. Melalui cerita tadi kita belajar pentingnya PHT, pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu sendiri bukan semata-mata kita anti kimia, tetapi bagaimana cara kita berbudidaya menggunakan akal sehat dan strategi yang bijak melalui 4 pilar. Apa itu? Yang pertama, budidaya tanaman yang sehat. Budidaya tanaman sehat dilakukan dengan cara memilih bibit yang unggul dan bebas penyakit. Selain itu juga perlu menjaga kebersihan kebun, pemupukan yang cukup, serta penyiraman dan pemangkasan secara rutin. Tanaman vanili yang sehat akan lebih kuat dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit, sehingga mengurangi penggunaan pestisida kimia. Yang kedua,
memanfaatkan musuh alami seperti menggunakan jamur baik trichoderma untuk melawan busuk batang atau melawan predator alami. Yang ketiga, kita harus rajin-rajin mengecek kebun agar kita tahu ulat-ulat cabai seperti mereka tidak usil dan tidak menyebabkan tanaman rusak dan nantinya hidup mereka beranak pinak. Yang keempat, kita harus tahu kapan kita harus bertindak dan kapan kita harus menahan diri untuk menggunakan pestisida yang berbahaya. Nah, jadi teman-teman, jangan kayak mama papaku tadi ya. Seringkali kita itu terlalu terburu-buru pakai bahan kimia hanya karena ingin cara yang instan membasmi hama. Padahal kan alam punya cara yang lebih baik kalau kita mau belajar seperti penjelasan PHT tadi. Dengan menjaga keseimbangan ekosistem di kebun, kita bukan cuma hanya menyelamatkan panen, tetapi juga menyelamatkan masa depan kita sendiri. Vanili sehat, petani Kaya raya!